Selamat pagi bolo semuanya dimanapun berada, tak henti-hentinya saya menyampaikan aktivitas pagi saya di kebun seperti ini, di ladang seperti ini bagian dari aktivitas rutin yaitu kategori pengontrolan tanaman di kebun saya. Terlebih dulu saya mau menyapa bolo-boloku yang ada di sana. Salam sehat, salam semangat, salam sukses dalam beraktivitas. Oke ya, kita tetap semangat dalam menjemput rezeki ya. Kayak gitu ya, Bro. Ya, oke, apapun aktivitasnya, yang penting kita punya semangat dalam menjemput rezeki untuk keluarga kita. Oke ya, saya mau berbicara tentang tips keberhasilan dalam menanam apapun di kebun kita atau di lahan kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mempersiapkan lahan itu dengan baik dan benar. Dalam artian sebelum kita menanam tanaman di kebun atau di ladang kita, tentu hal yang utama, yang paling utama, kita siapkan lahannya itu terlebih dulu. Artinya melalui proses pengolahan tanah ataupun memberikan pupuk ataupun eh, ini penyemprotan gulma-gulma kayak gitu ya, dengan tujuan supaya nanti ketika kita mau tanam itu lahannya sudah bersih dan tanaman yang baru itu tidak terganggu dengan gulma-gulma itu. Ya, terus yang kedua, itu tidak kalah pentingnya yaitu berkaitan dengan bibit. Kita harus memilih kualitas bibit itu dengan baik. Dengan kualitas bibit yang baik, tentu saja itu juga mempengaruhi hasil yang baik pula. Kayak gitu ya, Bolo. Karena apa? Karena bibit ini sendiri juga sangat berpengaruh. Kalaupun bibitnya asal-asalan ya mungkin selain kita rugi dengan kualitas bibit, juga rugi dengan perawatan, bahkan juga rugi dengan pupuk kayak gitu ya. Makanya bibit itu juga bagian dari eh, hal yang utama untuk kita jadikan pokok kita menanam kayak gitu ya. Terus yang ketiga berkaitan dengan cuaca ya. Sebagai pekebun, meskipun kita tidak mempunyai peralatan yang canggih seperti BMKG, akan tetapi kita bisa membaca atau melalui apa ya, intinya kebiasaan-kebiasaan cuaca. Di bulan ini, di musim ini itu biasanya cuacanya seperti itu. Biasanya meskipun cuaca itu tidak bisa diprediksi 100%, akan tetapi itu cukup membantu untuk menjadi pengingat kita sebagai pekebun. Karena apa? Karena di lain wilayah atau lain daerah itu tentu saja berbeda, karena perbedaan wilayah itu juga mempengaruhi pola tanam kita kayak gitu ya. Artinya seperti ini, mungkin kalau di sini ini bulan-bulan 5 seperti ini curah hujan sudah agak berkurang. Artinya dari tanaman-tanaman kita dari segi pengairan itu pun agak berkurang kayak gitu ya intinya. Dan itu kalaupun itu terjadi ada opsi lain yaitu kita bisa menggunakan kalau tidak ada irigasi kita bisa menggunakan air sungai, menggunakan pompa air kayak gitu. Tujuannya untuk mengaliri tanaman-tanaman kita ini. Kayak gitu ya, Bolo. Jadi kira-kira 3 tip itu yang biasa saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat buat bolo-bolo semuanya. Sekian, terima kasih. Dan tolong ya, jikalau postingan saya ini memang dirasa membawa manfaat, jangan lupa selalu like, komen, dan share kayak gitu ya, Bolo, agar tidak ketinggalan dengan info-info dari saya. Sekian, terima kasih.